Oke, rekan-rekan semua, sekarang bab ini saya akan membahas tentang fungsi dan jenis komunikasi ya. Nanti Anda belajar tentang fungsi-fungsi dan jenis komunikasi seperti apa yang bisa Anda optimalkan ya. Dan nanti kita ada kajian-kajian tertentu terhadap jenis komunikasi-komunikasi tertentu ya. Oke. Apa fungsi komunikasi dalam kehidupan kita, dalam kehidupan Anda, dalam kehidupan kita semua? Apa fungsinya? Ya, ada beberapa saya catat fungsi-fungsi komunikasi. Yang pertama adalah to inform. To inform itu artinya menginformasikan. Menginformasikan atau memberitahukan kepada rekan bicara Anda atau menginformasikan kepada rekan bicara Anda, ya. Yaitu memberikan informasi kepada orang lain tentang suatu peristiwa, masalah, pendapat, ide, pikiran, serta segala tingkah laku orang lain dan apa yang disampaikan orang lain. Jadi fungsi ini adalah fungsi untuk memberitahukan, fungsi untuk menginformasikan. Ketika Anda jadi seorang komunikator yang hebat, Anda perlu memahami bahwa ternyata to inform ini sangat penting, ya. Anda perlu yang namanya memberitahukan apapun itu, ya. Fungsi selanjutnya adalah to educate, artinya mendidik, yaitu menyampaikan segala bentuk pengetahuan, ya, skill, kemampuan, apapun itu, gagasan, ide kepada orang lain sehingga orang lain dapat menerima segala bentuk tersebut, informasi tersebut, apa yang sudah diketahui atau yang sudah kita sampaikan, ya. Jadi ketika Anda belajar komunikasi ada fungsi namanya to educate, yaitu mendidik, ya. Nah, konteks educate ini juga sangat luas sebenarnya tentunya ya. Jadi ketika Anda belajar mengetahui bahwa ternyata ada sebuah fungsi untuk komunikasi adalah to educate, berarti Anda juga ketika mendidik siapapun, anak Anda kalau Anda sebagai orang tua atau bawahan Anda kalau Anda sebagai atasan, Anda perlu mendidik dengan baik dengan ilmu-ilmu komunikasi tentunya. Nah, selanjutnya adalah to entertain atau menghibur. Jadi komunikasi itu juga punya fungsi menghibur ya. Jadi ketika Anda jadi seorang komunikator yang hebat, berarti Anda siap untuk menghibur orang lain. Supaya apa? Supaya ketika berkomunikasi dengan Anda sangat cair, sangat senang, happy, menyenangkan gitu ya, bukan malah ngebuat bad mood, betein dan sebagainya. Jadi perlu yang namanya Anda fungsi entertain, menghibur ya, supaya orang-orang yang Anda ajak komunikasi atau rekan bicara Anda itu merasa terhibur dan merasa happy ya. Oke, selanjutnya adalah to influence atau mempengaruhi. Ini sebuah dasar fondasi komunikasi, mempengaruhi ya. Jadi berfungsi untuk memberikan pengaruh kepada orang lain, saling mempengaruhi segala bentuk sikap dan perilaku orang lain agar mengikuti apa yang diharapkan. Jadi ketika Anda berinteraksi sama orang lain itu sebenarnya tujuannya atau nanti Anda akan mengalami kendala atau situasi dua, kalau nggak mempengaruhi atau dipengaruhi. Ketika Anda belajar komunikasi, Anda tentunya sudah bisa atau dapat untuk mempengaruhi orang lain. Ini fungsi yang to influence atau mempengaruhi. Nah, beberapa fungsi tersebut yang Anda bisa pahami bahwa Anda semakin percaya diri. Tadi apa? Saya ulangin, to inform, to educate, to influence, to entertain ya. Nah, silakan Anda pelajari terus-menerus tentang fungsi-fungsi ini ya. Oke, selanjutnya adalah jenis-jenis komunikasi. Sekarang kita akan belajar tentang jenis-jenis komunikasi itu apa saja, dan nanti kita titik fokus di mahir komunikasi itu mana saja ya. Oke, yang pertama adalah komunikasi intrapersonal ya, komunikasi intrapersonal. Kalau Anda sekarang kuliah di komunikasi, Anda tentu paham komunikasi intrapersonal. Apa itu komunikasi intrapersonal? Komunikasi intrapersonal adalah komunikasi dengan diri sendiri atau komunikasi dengan kita, dengan Anda sendiri ya. Dengan tujuan apa? Untuk berpikir, untuk melakukan penalaran, untuk menganalisis, kontemplasi, merenung, mengevaluasi diri, dan sebagainya ya. Contoh-contoh konkret tentang komunikasi interpersonal apa? Pernah nggak Anda ketika sedang menyendiri atau suatu saat Anda ngomong ke diri sendiri,
bener nggak ya apa yang saya lakukan? Kira-kira negosiasi seperti apa yang nanti akan saya kedepankan? Kira-kira nanti kalau ketemu sama orang ini saya harus melakukan apa ya? Sikap saya seperti apa ya? Nah, itu adalah contoh namanya komunikasi intrapersonal ya. Oke, yang kedua adalah komunikasi interpersonal. Tadi komunikasi interpersonal, komunikasi dengan komunikasi dengan diri sendiri. Kalau komunikasi intrapersonal adalah komunikasi dengan orang lain atau komunikasi dengan one on one. Penyampaian pesan oleh satu orang dan penerimaan pesan oleh orang lain atau sekelompok kecil orang lain dengan berbagai dampaknya dan dengan peluang untuk memberikan umpan balik segera. Jadi komunikasi interpersonal itu mendapatkan umpan balik segera, feedback sesegera mungkin, secepat mungkin ya. Contoh, kalau Anda berkomunikasi dengan orang lain ya, misalnya Anda komunikasi dengan pasangan hidup Anda komunikasi, langsung dapat feedbacknya. Wah, kamu kayaknya gini deh, kamu kayaknya kurang tulus deh, kamu kayaknya hebat deh, kamu kayaknya bla bla bla. Itu termasuk feedback atau respon langsung dari rekan bicara kita. Ini komunikasi interpersonal.